Selamat pagi, salam serviam. Apa kabar semuanya? Selamat datang di episode perdana Bincang-Bincang Pagi dari kelompok SMP Regina Pacis Surakarta. Bersama saya, Ivana Widodo dari kelas 8F, nomor absen 13, sebagai pemandu dalam acara talkshow ini. Di sini kita sudah mengundang 3 narasumber kita. Halo, selamat pagi. Langsung kita mulai aja ya. Kalau ngomongin inovasi, pasti tidak jauh-jauh dari kesejahteraan. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Inovasi sendiri dapat diartikan sebagai proses untuk menciptakan atau memperbaiki produk barang atau jasa, proses, dan sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan, terutama ekonomi dan sosial. Inovasi berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat karena keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk dapat mengatasi kesulitan yang selama ini dialami masyarakat di berbagai bidang sehingga timbul kesejahteraan dalam masyarakat. Sebagai contoh, inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia adalah Tokopedia yang merupakan salah satu aplikasi belanja online. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Aplikasi Tokopedia bisa di-download di Play Store. Apakah pernah ada masalah dalam berjualan atau berbelanja di Tokopedia? Atau mungkin masalah yang dialami oleh Tokopedia sendiri? Ada. Pada awal Mei 2020, Tokopedia mengalami peretasan yang berdampak pada data milik 91 juta pengguna Tokopedia. Laporan peretasan dan kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh Under the Bridge, perusahaan keamanan siber asal Israel. Temuan itu berdasarkan unggahan hacker yang membagikan basis data 15 juta pengguna Tokopedia di forum internet Rage Forums. Kasus kebocoran data ini langsung diselidiki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Tokopedia diberikan sanksi tertulis oleh Kemkominfo. Itu masalahnya sampai ke bidang hukum ya? Lalu bagaimana solusinya? Iya, solusinya berdasarkan Undang-Undang ITE dan Permen Kominfo. Pengelola data pribadi yang lalai memberikan pemberitahuan dapat diberikan sanksi administratif antara lain teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan pemutusan akses. Selain itu, pengelola data pribadi dapat juga dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya apabila menyebabkan kerugian bagi pemilik data pribadi, dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini bisa dimintakan lewat sanksi administratif seperti disebut di atas, atau secara perdata lewat gugatan pengadilan, sehingga hal tersebut akan membuat pengelola data pribadi lebih waspada dan berhati-hati. Coba masalah yang di bidang ekonomi, mungkin semenjak mewabahannya pandemi COVID-19, pelaku UMKM dipaksa untuk mencari cara agar bisa bertahan dan mengembangkan usahanya. Salah satu caranya adalah dengan terjun ke market digital dan melakukan penjualan di platform e-commerce. Hanya saja berjualan di e-commerce tidak semudah yang dipikirkan, sebab
ada beberapa kendala yang akan ditemukan. Co-founder dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh UMKM dengan berjualan di e-commerce adalah rendahnya daya beli masyarakat yang bisa menyebabkan menurunnya penjualan. Tokopedia membuat beragam inisiatif atau memberikan stimulus hingga insentif agar mendorong terjadinya transaksi online seperti memberikan fasilitas bebas ongkir, cashback hingga beragam program promosi. Belanja online ini kan harga barang terjangkau, tapi ongkos kirimnya mahal, makanya dibuat ongkir gratis. Terus juga memberikan program cashback tiap bulan. Baik, terima kasih penjelasannya. Sekarang kita beralih ke Andreas. Aplikasi belanja online pasti ada istilah seperti COD, pre-order, dan sebagainya. Berikut saya terangkan arti dari beberapa istilah-istilah dalam belanja online. COD merupakan singkatan dari Cash on Delivery. Penjual akan membawa barang fisik untuk diperlihatkan kepada calon pembeli. Setelah pembeli melihat dan memeriksa barang yang dipesannya sesuai, maka pembeli akan membayar sesuai harga yang disepakati. Pre-order atau PO adalah istilah ketika pembeli online harus menunggu barang siap dikirim dalam beberapa hari. Dalam marketplace, pembeli akan membayar terlebih dahulu. Barang baru akan dikirim setelah siap. Biasanya maksimal PO adalah 7 hari. PO diterapkan untuk produk yang sulit didapat atau produk yang sifatnya custom, alias dibuat sesuai dengan permintaan pembeli. Terima kasih atas penjelasannya, Andreas. Sekarang saya tanya kepada kalian, apa bukti bahwa inovasi yang telah disempurnakan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat? Bisnis online kini semakin ramah terdengar di dunia jual beli. Ini memiliki kontribusi yang cukup berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Sebagai sektor perekonomian baru, bisnis online di Indonesia memberikan dampak yang luar biasa terhadap pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Sehingga dengan modal terbatas pun seorang berbisnis dapat tetap memulai usahanya, tak perlu repot untuk pergi ke kantor karena kita bisa melakukan bisnis ini dimanapun dengan menggunakan komputer yang terhubung ke internet. Dengan kemudian tersebut secara tak langsung memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia lewat terbukanya beragam peluang usaha yang dapat dilakukan oleh pembisnis lokal sekalipun. Baik, terima kasih Maifa, Dio, dan Andreas. Jadi, dalam membangun sebuah usaha belanja online, tentunya akan menghadapi banyak rintangan sebelum maupun sesudah berhasil membangun usahanya. Tapi, pasti selalu ada solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai rintangan yang dihadapi. Seperti rintangan dan solusi yang dilakukan oleh Tokopedia yang kita bicarakan tadi. Istilah-istilah belanja online pun sampai ada. Yang terpenting, jangan pernah menyerah untuk menghadapi rintangan. Jadikan itu sebagai pelajaran sehingga bisa melakukan usaha yang lebih baik lagi. Jangan mau kalah dengan anak-anak negeri yang sudah banyak menghasilkan inovasi. Ayo tetap berinovasi dan menciptakan berbagai inovasi baru untuk kemajuan negara, menggunakan berbagai ilmu pengetahuan dan ide kreatif yang kita miliki. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Salam Serviam.